Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita lihat kemarin bagaimana bangsa Israel meminta seorang pemimpin baru, ya, karena mereka itu marah kepada Musa dan Harun. Mereka mencoba memberontak, ya, bahkan Korah mencoba mempengaruhi semua pemimpin-pemimpin untuk menyingkirkan Musa dan Harun. Ya, dan mereka berkata, bukan cuma mereka yang bisa dipakai Tuhan, kami pun bisa dipakai Tuhan. Dan akhirnya saudara, kita lihat ya bahwa Tuhan melakukan segala perkara, Tuhan murka. Bahkan semua pemberontakan itu, ya, ratusan orang dibunuh oleh Tuhan dalam murkanya, ditelan hidup-hidup masuk ke dalam tanah. Lalu tadi malam kita sudah baca, ya, tongkat Harun itu berbunga. Tuhan menyuruh Musa untuk memilih, ya, semua para pemimpin-pemimpin itu bawa tongkat satu-satu. Dan nanti lihat siapa yang benar-benar diurapi Tuhan dan dipilih Tuhan, tongkatnya itu akan bertunas dan mengeluarkan bunga. Dan akhirnya terjadi pada tongkat Harun, ya, tongkat Harun mengeluarkan bunga dan bertunas, dan itu memberikan peneguhan kepada seluruh bangsa itu bahwa Harunlah yang memang dipilih Tuhan. Ya saudara, kalau kita melihat di sini sedih ya, bahkan dalam dunia pelayanan pun masih terjadi ya gontok-gontokan karena orang kepengen jabatan, pengen jadi imam, sehingga saudara ya, orang yang sungguh-sungguh dipilih Tuhan mau disingkirkan loh. Memang sekarang banyak juga terjadi begitu. Orang-orang yang benar-benar dipilih Tuhan malah ditendang, dibuang. Kenapa saudara? Karena ada orang-orang yang iri. Kita berdoa supaya gereja-gereja sekarang diberi kepekaan sama Tuhan. Ya, bukan memilih orang karena oh dia lulusan Amerika, oh dia MTH, STH karena ini, lalu dia yang harus memegang jabatan. Ya, oh dia gini. Sementara ada orang-orang yang mungkin dia sederhana, tapi dia dipilih Tuhan benar-benar untuk menjadi orang yang ya secara rohani menjadi pemimpin rohani, karena pemimpin rohani itu berbeda dengan pemimpin sekuler. Mungkin kalau pemimpin sekuler itu dinilainya dari sekolah yang tinggi, punya titel yang tinggi, tapi tidak sedemikian dengan Tuhan. Nah, ketika bangsa ini merasa mungkin mereka lebih pintar, mereka lebih hebat, mereka mau menyingkirkan Harun, mereka mau mengambil jabatan imam itu saudara, dan sampai dihukum Tuhan mati dan lain sebagainya. Hati-hati loh saudara, kita ini jangan sembarangan, karena setiap pelayanan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sedih ya kalau melihat ini pun terjadi hari-hari ini di dalam gereja Tuhan, dalam pelayanan. Orang-orang yang diurapi Tuhan sungguh-sungguh dipilih Tuhan malah ditendang, dibuang, ya, dipermalukan, difitnah, ditutup pelayanannya. Tapi ya seperti itulah ya, karena memang saya pun juga mengalami ya, tapi saya sudah melepaskan pengampunan saudara, dan saya melihat ketika memang Tuhan yang pilih, ya Tuhan yang akan angkat, Tuhan yang akan buka pintu-pintu pelayanan. Tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Ya, kita baca di tengah ya kitab bilangan ini, akhirnya Tuhan memberi tanda begini saja ya. Kumpul semua para pemimpin-pemimpin, tongkatnya taruh di sini. Nanti siapa yang tongkatnya mengeluarkan tunas, itu yang orang pilihanku. Bayangkan bangsa ini, sudah Tuhan yang berperkara. Dibunuh Tuhan semua orang-orang yang sombong itu yang mau menyingkirkan Musa dan Harun. Tetap saja mereka memberontak saudara. Sampai akhirnya Tuhan harus membuat sebuah tanda ya, bahwa tongkat yang dipilih oleh Tuhan dialah yang mengeluarkan tunas dan berbunga, dan itu jatuh pada tongkat Harun. Akhirnya saudara dikatakan di sana ya, tadi malam kita sudah baca di Bilangan pasal 17 ayat 10, Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka. Jadi pemberontak-pemberontak ini dianggap orang durhaka saudara, karena mereka kepengen menggantikan orang yang dipilih Tuhan. Ya, mereka mau mungkin karena mereka pintar, mereka kaya atau apapun ya saudara, sehingga engkau akhiri sungut-sungut mereka dan tidak aku dengar lagi, supaya mereka jangan mati. Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang-orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Mereka tahu ya kalau mereka melanggar kekudusan Tuhan itu mati binasa ya, tapi itulah konsekuensi. Nah, kita akan lanjut hari ini di dalam Bilangan pasal yang ke-18 saudara. Kita akan baca. Sekarang kita sudah sampai di kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Ya, semua diatur oleh Tuhan. Ya, kewajiban dan penghasilan imam dan juga orang Lewi. Jadi imam ada penghasilan, orang Lewi ya dikatakan ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Harun,
Engkau ini dan anak-anakmu, kata Tuhan, beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Jadi tidak gampang menjadi imam pun ada tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dia yang harus bertanggung jawab. Karena itu saudara ya tidak main-main sebagai gembala di gereja, sebagai pengerja, sebagai pendeta, sebagai pejabat di dalam gereja Tuhan. Ingat ada tanggung jawab. Jangan cuma kepengen uangnya, tetapi tanggung jawabnya ada. Kalau tempat kudus itu dirusak, kalau tempat kudus itu tidak dihargai, maka ada konsekuensi yang akan terjadi, saudara. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau dan anak-anakmu ya beserta seluruh sukumu, yaitu Lewi yang dipilih menjadi imam, kamu yang harus menanggung setiap kesalahan di dalam tempat kudus yang dilakukan oleh mereka. Ya, jadi tidak boleh dicemarkan tempat kudus Tuhan. Suruhlah juga saudara-saudaramu suku Lewi, suku bapa leluhurmu mendekat bersama-sama dengan engkau supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau. Apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum, mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya. Hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mesbah janganlah mereka mendekat. Nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Saudara, tidak sembarang orang pun yang dipilih Tuhan menjadi imam atau pelayan di gereja harus benar-benar menjaga hidup di dalam kekudusan. Tidak bersinah, tidak selingkuh, ya tidak kepahitan, iri hati. Karena pada zaman ini benar-benar kekudusan lah yang diminta Tuhan. Sebab Tuhan itu kudus. Makanya saya itu selalu concern orang-orang melayani di mimbar. Jangan orang-orang hidup dalam persinahan, kenajisan. Ya sekarang ini kita melihat sedih saudara. Kalau sampai pelayan-pelayan Tuhan, bahkan ada yang pelakor, orang yang bersinah, kumpul kebo, bisa berdiri di atas mimbar. Itu bukannya kita itu mau tidak mengasihi orang berdosa, tetapi untuk jabatan di gereja itu harus ada benar-benar ya syarat ya, karena ini kita melayani Tuhan loh, Raja di atas segala raja, Allah yang kudus. Tuhan bilang pada zaman itu kalau nggak kudus mendekat mati, saudara. Zaman sekarang udah nggak mati, orang habis bersinah pelayanan, habis selingkuh pelayanan, nggak mati karena ada kasih karunia Tuhan, tapi mati rohanimu. Bahkan jemaat juga akan mati rohani kalau pelayan-pelayannya tidak kudus dan hidup di dalam ya kenajisan. Itu sangat berbahaya. Dikatakan di sana ayat yang ketiga, mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu. Ya, ayat 4, mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka menaik kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu. Dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mesbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu orang Lewi dari tengah-tengahmu orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan ya dengan mesbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Dan kamu harus mengerjakannya sebagai suatu jabatan pemberian. Aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu. Tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Jadi bukan sembarangan orang yang boleh datang melayani di mesbah. Ya, karena kalau orang awam dan dia tidak dipilih Tuhan, maka dia akan mati kalau dia mendekat, saudara. Ya, betapa kudusnya Tuhan kita belajar hari ini. Makanya jangan sembarangan. Kalau engkau dipilih Tuhan mungkin sebagai pengerja majelis, apalagi orang-orang yang berdiri di mimbar, ya kuduskan hidupmu. Sebenarnya bukan hanya orang yang melayani, setiap kita, saudara. Kita ini setiap hari menghadap di mesbah. Mesbah itu kalau zaman dulu bicara ya mesbah di dalam bait suci. Kalau kita sekarang apa itu mesbah? Kita membangun ya doa ketika pujian penyembahan dinaikkan, itu artinya kita sedang membuat mesbah bagi Tuhan, persembahan bagi Tuhan. Kita sudah tidak mempersembahkan lagi kambing, domba, lembu, sapi, tapi kita mempersembahkan pujian penyembahan hati ini loh.
ya persembahan yang berkenan kepada Tuhan, hati yang hancur, hidup yang kudus, itu yang Tuhan minta ya. Dan karena itu ya bukan hanya pelayan Tuhan, kita semua umat Tuhan yang membangun mezbah harus hidup dalam kekudusan. Minta Tuhan kuduskan hidup kita ya. Ayat yang ke-8 lagi, berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku, semua persembahan kudus orang Israel ku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi saudara, ada persembahan-persembahan khusus yang itu diperuntukkan memang buat imam ya, Harun dan anak-anaknya. Tuhan itu mengatur karena memang imam ya dan suku Lewi itu tidak bekerja. Mereka nggak diberikan bagian tanah. Jadi mereka tidak bertani, tapi mereka dicukupkan hidupnya dari mana? Dari persembahan-persembahan ya umat Tuhan. Nah, seorang imam hidupnya harus ya menerima bagian saudara ya. Tetapi ya tentunya bukan untuk dia memperkaya diri ya, tetapi untuk juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tapi itu memang ada bagiannya yang Tuhan sudah tetapkan ya. Jadi saudara juga nggak boleh iri kalau melihat hamba Tuhan itu diberkati ya, tetapi Tuhan memberkati kita tentunya. Nah, itu untuk apa kita pergunakan berkat itu yang terpenting saudara ya. Kita harus kembalikan juga untuk hormat pekerjaan bagi nama Tuhan ya. Ayat 9, inilah bagianmu dari segala persembahan-persembahan yang maha kudus itu, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar, segala persembahan mereka yang berupa korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penembus salah yang dibayar mereka kepadaku. Itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Sebagai bagian maha kudus haruslah kamu memakannya. Semua orang laki-laki boleh memakannya. Haruslah itu bagian kudus bagimu. Dan ini pun adalah bagianmu, persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain. Termasuk segala persembahan unjukan orang Israel. Semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakan. Jadi Tuhan menetapkan ya, bagian imam itu dia dapat ya, mereka mempersembahkan kambing, lembu, domba, sapi. Jadi waktu itu imam ya sudah tidak kelaparan saudara. Bahkan persembahan-persembahan khusus yang diberikan bagi Tuhan diberikan juga buat imam. Ya, jadi Tuhan memberkati para imam dan mereka harus cukup untuk makan dan kebutuhan anak-anaknya, supaya mereka boleh melayani dengan hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Jadi sekali lagi memang seorang imam dijamin oleh Tuhan hidupnya berkecukupan. Ya, dia bahkan ya dapat membagikan itu kepada orang lain. Ya, untuk makanan mereka sudah dicukupi oleh Tuhan. Ya, itu ketetapan Tuhan bilang. Bahkan persembahan-persembahan yang lain ya diberikan saudara karena pelayanan mereka. Ya, bahkan ayat 12 berkata, segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Bayangkan loh, persembahan terbaik dari umat yang dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada para imam saudara. Jadi sebenarnya memang ya luar biasa. Tuhan itu kalau hari ini ya imam-imam itu dicukupi Tuhan dengan luar biasa, itu memang sudah janji Tuhan. Sebab bahkan persembahan terbaik yang diberikan bagi Tuhan itu Tuhan berikan kepada para imam. Tapi imam jangan takabur ya, sehingga saudara ya sudah berkelimpahan sampai uangnya nggak tahu mau diapain, dimasukin saham, ya kena saham, akhirnya ya sekarang pada bingung ya karena sudah kebanyakan uang ya sampai puluhan miliar. Nah, itu sudah menjadi dosa. Kalau sekarang itu kan persembahan jemaat tidak lagi berbentuk kambing domba ya, tetapi pemberian uang saudara. Nah, uang ini boleh nggak dinikmati imam? Boleh, sebab Tuhan juga mengatur seperti itu. Tetapi kalau sudah sampai berkelimpahan terlalu banyak dan imamnya menjadi takabur, makanya sekarang banyak orang kepengen buka gereja, kepengen ya pelayanan, cuma berharap uang dan uang. Kenapa? Mereka pikir lumayan dapat banyak. Hati-hati.
Hati-hati. Satu saat Tuhan akan meminta pertanggungan jawab. Ya, sekarang saudara kalau uang banyak gak dipakai buat misi, malah buat saham. Ya, dan akhirnya kena tipu dengan saham. Wah, perlu bertobat. Nangislah di kaki Tuhan. Jangan nangis karena uangmu hilang. Tapi nangislah di kaki Tuhan. Sebab apa? Engkau sudah salah menaruh uangmu. Banyak gereja miskin di desa yang tidak makan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak makan. Kenapa uang kita taruh di saham? Bertobat. Ini memang adalah bagian Tuhan untuk menghajar, untuk menghukum umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan yang sudah tidak benar, saudara. Kenapa? Memang kita diberikan bagian yang sudah Tuhan percayakan, tetapi jangan sampai kita menyalahgunakan kepercayaan itu, ya. Dan kita akan lanjutkan besok. Maaf saya berbicara sangat keras hari ini karena memang pembahasannya lagi itu, saudara, ya. Jadi tidak ada maksud saya menyinggung siapapun, tapi ini menjadi teguran termasuk juga buat saya secara pribadi. Ketika kita diberkati, kita harus memperhatikan ya gereja-gereja miskin, hamba-hamba Tuhan, ya bahkan saling menopang dan melakukan proyek-proyek kerajaan sorga supaya persembahan uang yang memang diperuntukkan bagi imam itu tidak disalahgunakan. Kita lompati saudara bilangan 19 karena ini tentang cara-cara untuk pembasuhan dan lain sebagainya. Nanti saudara bisa baca sendiri karena tidak ada pembahasan. Lebih ke tata cara ya. Kita lompat pada pasal 20 ya, bilangan pasal 20 ya. Judul perikopnya di sana Miriam mati ya. Bilangan 20 ayat yang pertama. Kemudian sampailah orang Israel yakni segenap umat itu ke padang gurun Sin. Dalam bulan pertama lalu tinggallah bangsa itu di Kades, matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Saudara, sesudah 37 tahun sejak misi pengintaian Israel yang pertama masuk ke tanah perjanjian, ya, dan 40 tahun sejak peristiwa keluaran dari Mesir, maka Alkitab pada dasarnya tidak berkata apa-apa mengenai 37 tahun pengembaraan yang tidak bertujuan tersebut. Ya, generasi dari orang-orang yang pernah tinggal di Mesir hampir semuanya telah meninggal dan generasi baru segera siap untuk masuk ke tanah itu. Musa, Harun, Yosua dan Kaleb ada di antara sedikit orang yang masih tersisa dari antara orang-orang yang dahulu meninggalkan Mesir. Ya, sekali lagi mereka berkemah di Kadesi, tempat di mana misi pengintaian pertama dilakukan yang berakhir dengan bencana. Musa berharap bangsa itu telah siap untuk suatu permulaan yang baru. Jadi kita tahu bersama saudara, ya, bahwa mereka itu akhirnya disuruh Tuhan harus berputar terus ya. Dan tidak banyak yang tersisa. Tuhan dulu kan sudah berkata, aku murka kepada bangsa ini, engkau tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi orang-orang yang tua yang berumur 20 tahun ke atas itu dibinasakan di padang gurun. Tetapi yang berumur 20 tahun ke bawah yaitu yang akan tinggal untuk masuk. Dan yang tersisa itu dari orang-orang itu tidak banyak ya. Hanya Musa, Harun, Yosua dan Kaleb. Ya, dan ketika saudara ini dikatakan bahwa ya Miriam mati saudara ya, dan segenap umat itu ya, lalu ketika mereka sampai ke padang gurun Sin dalam bulan pertama lalu tinggallah bangsa itu di Kades, matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Ya, dosa Musa dan Harun kita lihat ayat yang kedua. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Ya, karena tidak ada air lalu mereka itu mulai lagi marah dan bersungut-sungut. Mereka bilang, lebih baik kita ini binasa ketika saudara-saudara kita juga binasa, sama-sama mati saja daripada haus. Tidak ada air di padang gurun, tidak ada air. Ya, memang tidak mudah saudara berbicara tentang kalau haus itu benar-benar gak enak ya saudara. Dan memang ya itulah kedagingan, itulah sifat manusia. Ya, di tengah rasa yang haus mereka bahkan berkata mending kita itu binasa bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang sudah mati di hadapan Tuhan. Ya, dan akhirnya saudara ya dikatakan di sana ayat yang keempat,
Mengapakah kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami mati dan ternak kami mati di situ? Jadi mereka tetap balik lagi ke dosa yang lama. Setelah sekian lama mereka sudah berjalan ya, dan mereka sudah melihat bagaimana Tuhan beserta. Mereka melihat Tuhan membunuh mati saudara-saudara mereka yang tidak taat. Terulang lagi kembali ketika tidak ada air, ya mereka marah-marah. Setelah 37 tahun di padang gurun, bangsa Israel lupa bahwa pengembaraan mereka itu adalah akibat dari dosa orang-orang tua mereka. Jadi ini sudah anak-anak generasi yang berikutnya, orang tuanya sudah mati semua saudara ya. Tapi mereka ini lupa bahwa kenapa mereka sampai terputar-putar itu akibat dosa orang tua mereka dan dosa-dosa mereka sendiri. Mereka tidak dapat menerima fakta bahwa permasalahan mereka itu timbul dari diri mereka sendiri, dan itulah sebabnya mereka hanyalah ya bisa menyalahkan Musa ya dengan kondisi mereka. Saudara, seringkali masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita itu adalah akibat dari ketidaktaatan kita, akibat dari pergumulan ya kita yang mungkin kita rasa tidak selesai, lalu kita bersungut-sungut, bahkan kita mengutuk Tuhan, menista Tuhan. Nah, akhirnya kita terputar di dalam pergumulan kita, tidak ada selesainya. Jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan dirimu, bertobatlah saudara ya. Dikatakan di sana, ya mereka mulai marah kepada Musa, menuduh Musa akan membunuh mereka di sana. Jadi mereka lupa ya dosa sungut-sungut dari orang tua mereka lah yang membuat akhirnya ya Tuhan membawa mereka terputar-putar di sana saudara. Ya, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Ayat 7, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ya, jadi Tuhan suruh kepada Musa, pergi ke bukit batu itu, ya, dan kamu katakanlah kepada bukit batu itu, suruh semua bangsa itu berdiri di situ. Lalu ambil tongkatmu dan engkau dan Harun ya suruh umat itu berkumpul. Lalu Tuhan berkata di sana, ya, lalu di depan mata mereka engkau harus berkata kepada bukit batu itu, ya, supaya dia mengeluarkan air, saudara. Ya. Ayat 9, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya dan lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saudara, di sana kita baca ya Tuhan berkata kepada Musa, suruh, perintahkan bukit batu itu untuk mengeluarkan air. Tapi Musa karena marah kepada bangsa itu, dia menyuruh bangsa itu berkumpul dan dia berkata, dia bilang apa? Hai jemaah, ya hai kamu, ya Musa berkata, orang-orang durhaka, ya. Dan Musa akhirnya Tuhan bilang kan padahal apa? Suruh bukit itu keluarkan air. Tapi Musa melakukan yang salah. Dia memukul bukit itu karena apa saudara? Emosi. Marah, ternyata orang yang lembut hati juga bisa marah. Ya, ternyata orang yang lembut hati, Tuhan berkata padahal orang di bumi ini tidak ada yang hatinya itu selembut Musa. Tuhan menemukan Musa seorang yang lembut hati. Tapi lembut hati juga namanya manusia. Ya, ada waktunya meledak juga saudara. Marah, dia berkata dasar kamu orang-orang durhaka. Lalu dia pukul bukit itu dengan tongkatnya 2 kali. Memang air tetap keluar. Tetapi Musa melakukan tidak seperti yang Tuhan perintahkan, yaitu dengan cara Tuhan
Musa melakukan dengan caranya sendiri, dengan emosinya. Saudara, kita belajar satu hal malam ini, hati-hati. Kalau lagi emosi, jangan memutuskan sesuatu. Kalau lagi emosi, jangan melakukan tindakan apapun. Lebih baik kalau emosi itu diam dulu, berdoa dulu, dengar suara Tuhan. Karena ketika emosi lalu kita bertindak dengan emosinya kita bertindak dengan akal pikiran kita sendiri, maka kita jugalah yang akan mengalami yang tidak baik, saudara ya. Karena orang yang emosi itu bisa melanggar perintah Tuhan. Contohnya siapa? Musa. Tuhan bilang, ngomong ke bukit itu, keluarkan air. Tapi Musa emosi, dia pukul bukit itu sebanyak 2 kali. Ya, dia teriaki umat itu orang-orang durhaka, lalu dia pukul. Saudara, kemarahan, emosi itu mengerjakan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan emosi, supaya jangan janji Tuhan, berkat Tuhan itu tidak tercurah di dalam hidup kita, saudara ya. Dan di sini dikatakan, saudara, ya, bukit itu memang mengeluarkan air yang berbual-bual, saudara. Dikatakan di sana, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku, ya, di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Saudara, Musa dan Harun melakukan kesalahan yang sangat fatal di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan berkata, engkau tidak menghormati aku, tidak menghormati kekudusanku. Kenapa? Karena mereka melakukan tidak sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Tuhan bilang, perkatakan pada bukit itu keluar air, bukan mukul bukit itu, saudara. Kita lihat di sini, saudara ya, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dikatakan di sana, Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, karena kamu sudah melanggar kekudusanku di depan orang Israel, kamu tidak menghormati aku, kata Tuhan. Karena itu kamu tidak akan bisa masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya, kamu tidak akan pernah melihat negeri itu. Saudara, secara manusia, ya sudah di ujung loh, saudara, Musa dan Harun akan masuk. Tapi karena ketidaktaatan, tidak peduli mau jemaat, mau hamba Tuhan, kalau kita nggak taat semua kena hukuman. Ya, tinggal sebentar perjuangan Musa sudah mau melihat negeri itu. Tapi Tuhan tidak izinkan dia masuk karena mereka melanggar kekudusannya dengan tidak melakukan seperti yang Tuhan katakan. Akibat apa? Emosi, marah. Betapa luar biasanya amarah itu, saudara. Kalau orang marah itu, dia mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tidak heran kalau kita ini marah terus, kita tidak akan pernah melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk sabar, mengendalikan diri, dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita mengalami kemerdekaan dan dapat melihat janji-janji Tuhan. Baik, kita lanjutkan sekarang Bilangan 20, kita lanjut dengan ayat yang ke-14, saudara ya. Kita melihat di sana judul perikopnya, Edom menolak permintaan orang Israel melalui negerinya. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani, dan dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui
batas daerahmu. Jadi saudara, ketika mereka sedang berjalan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, ya mereka itu melewati daerah yang dikatakan adalah daerahnya ya orang Edom, saudara. Dan Musa mencoba mengirim utusan untuk untuk meminta izin kepada Raja Edom, mengatakan bahwa dia ceritakan bangsa ini dulu pernah gini. Nah, aku akan izin lewati jalan besar, tidak akan merusak ladangmu, kebunmu, kami akan lewat di jalan besar saja. Ya, izinkan kami untuk masuk, bahkan kami tidak akan minum air sumurmu, cuma izin lewat di perbatasanmu. Ya, jadi saudara, ya di sini kita melihat, saudara ingatkan dua kakak beradik ya menjadi nenek moyang yang dari dua bangsa, yaitu bangsa Edom berasal dari Esau dan Israel berasal dari Yakub. Saudara masih ingat dulu kisah dulu ya, Edom ini siapa? Edom ini adalah keturunannya Esau. Ingat kisahnya dulu, Esau dan Yakub ya, bagaimana Yakub membohongi Esau, mengambil hak kesulungannya, dan akhirnya saudara Yakub menjadi Israel dan Esau menjadi keturunan Edom, bermusuhan sepanjang ya hidupnya karena ya itulah akibat dosa. Dan ini sebenarnya kakak beradik ya, lalu ini sudah keturunan dari ya Israel nih, Yakub punya keturunan mau lewat di daerah kekuasaannya Esau dan anak-anaknya. Ya, bangsa Edom itu berasal dari Esau dan bangsa Israel itu dari Yakub. Maka bangsa Edom adalah sanak keluarga dari bangsa Israel. Israel mengirim pesan kepada saudara, kepada Edom, meminta jalan untuk melewati daerah mereka di jalan utamanya saja. Satu rute perdagangan yang baik. Israel berjanji bahwa mereka tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak akan merusak ladangnya, kebunnya, bahkan tidak akan minum dari sumur mereka, saudara ya. Namun orang-orang Edom menolak karena mereka tidak dapat mempercayai kata-kata orang Israel. Mereka takut jangan-jangan kelompok besar orang ini akan menyerang mereka dan memakan habis hasil panen mereka. Jadi ada kecurigaan, rasa takut. Bayangkan untuk menggenapi janji Tuhan saja yang sudah di depan mata, seringkali jalannya itu tidak mulus, berliku-liku, berkelok-kelok, tapi ya itulah Tuhan. Ya tidak mulus. Kenapa Tuhan gak ngomong aja, kamu lewat di daerahnya Edom, aku akan jamah hatinya Raja Edom, dia kasih kamu jalan. Tapi enggak, saudara. Kita lihat di sini, tidak selamanya perjalanan mengikut Tuhan itu mulus dan baik-baik saja. Ada kalanya saudara memang menghadapi tantangan, pencobaan, ya melewati segala hal rintangan, tapi berjalan bersama Tuhan itulah yang terbaik, saudara ya. Lalu dikatakan ayat yang ke-19, tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Ya, lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang, meninggalkannya. Jadi kita melihat di sini, saudara ya, akhirnya ya Raja Edom tidak memperbolehkan, padahal mereka hanya meminta rute lewat jalan besar ya, dan pada zaman dulu itu adalah jalan memang yang sering dilalui oleh kafilah-kafilah, bahkan jauh sebelum zaman mereka ada di satu jalan itu sudah jadi jalan umum, jalan utama, tapi mereka tidak mengizinkan, saudara. Dan kita melihat di sini, saudara ya, akhirnya ya Musa berusaha berunding untuk memberikan alasan kepada Raja Edom. Ketika tidak berhasil, dia tinggal mempunyai dua pilihan saja, membuat konflik, berperang dengan Edom ya, atau menghindari konflik. Musa mengetahui akan ada cukup banyak rintangan pada hari-hari dan bulan-bulan ke depan.
Tidak ada gunanya menambah satu konflik lagi dengan kesulitan yang tidak perlu untuk berperang melawan Edom, saudara ya. Jadi memang kadang-kadang ya kita ini harus menghindari konflik. Walaupun ada di depan kita konflik, tapi jangan lagi bikin konflik yang lebih besar. Ya seringkali makanya dibilang yang waras tuh ngalah saja. Karena memang seringkali Tuhan izinkan itu terjadi. Ya sehingga saudara tidak ada gunanya. Memang kadang-kadang Tuhan izinkan ya supaya kita ini tidak akhirnya membuang energi yang terlalu besar. Di hidup ini kita akan berjumpa dengan orang-orang yang cari gara-gara, yang ya kayak kita lihat ya sebenarnya kan cuma numpang lewat, tapi kenapa nggak boleh? Tapi ya sudahlah, pasti ada rencana Tuhan di balik semua itu. Saudara, hari-hari ini kalau engkau juga sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, jalani saja hidupmu dengan sukacita, dengan mata yang terus tertuju kepada Tuhan. Hindari konflik ya, supaya sekalipun kita ini berjalan untuk mengenapi rencana Tuhan, kita harus tahu bahwa tidak mudah semua itu. Tapi kita percaya Tuhan turut bekerja. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita mau berdoa merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Tuhan yang sudah membawa kami untuk mengenal jalan-jalan-Mu, mengenal semua firman-firman-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih kami mengenal kebenaran-Mu Tuhan hari ini, bahwa seringkali Tuhan akan izinkan tantangan. Saat kami berjalan untuk menggenapi rencana Tuhan, ada tantangan, ada jalan-jalan yang tertutup, rasanya sulit, tapi semua itu melatih iman percaya kami kepada Tuhan. Ajar kami menghindari konflik, tidak mau cari gara-gara masalah, tapi lebih berpegang kepada kebenaran-Mu ya Bapa. Terima doa dan harapan kami Bapa yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hati dan tangan kami, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Yesus ada jawaban.